Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, bersyukur sekali kita pada kesempatan hari ini bisa melanjutkan tadabbur Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 132 sampai ayat 135. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 sampai ayat 135, di sini kita akan mengkaji makna-makna lafaz yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah wasol, yang berarti wasiat, yaitu pesan yang disampaikan kepada pihak lain secara tulus menyangkut suatu kebaikan, biasanya disampaikan menjelang kematian. Kemudian lafaz Ya'qub, Nabi Ya'qub adalah putra Nabi Ishak. Beliau diberi gelar Israel dan beliau adalah kakek Bani Israel yang wafat pada 989 sebelum Hijriah dan dikuburkan bersama Nabi Ibrahim, yaitu kakeknya, dan Nabi Ishak, yaitu ayahnya, di Al-Khalil, tepi batas sungai Yordan. Kemudian di lafaz ummatun, yang berarti umat, adalah sebuah kelompok yang diikat satu persamaan, bisa meliputi jenis, suku, bangsa, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Makna-makna di atas diambil dari Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab jilid 1. Kemudian pada lafaz ummatun adalah sekelompok yang disatukan oleh satu hal, baik berupa agama, waktu, ataupun tempat. Baik hal yang menjadi pemersatu atau bersifat paksaan atau kehendak sendiri. Bentuk jamaknya adalah ummamun. Kemudian lafaz ummatun yang berarti umat adalah sekelompok, adalah semua kelompok yang diikat satu persamaan, bisa meliputi jenis, suku, bangsa, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Kemudian lafaz ad-din, kata ad-din dipergunakan untuk sebuah ketaatan dan pahala dan digunakan untuk mengartikan sebuah ibadah. Dan kata ad-din sama seperti dengan kata millah yang berarti agama. Hanya pada kata ad-din digunakan untuk menggambarkan ketaatan dan ketundukan terhadap syariat. Lafaz selanjutnya yaitu ilahun. Ada yang berpendapat bahwa lafaz Allah berasal dari kata ilahun. Kemudian hamzanya dibuang dan dimasukkan alif lam. Selanjutnya kata tersebut hanya dipergunakan untuk yang maha menciptakan. Sedangkan orang-orang musyrik menjadikan kata ilahun sebagai nama untuk semua yang mereka sembah. Mereka menamakan matahari dengan ilaha karena mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Ada juga yang mengatasnamakan bahwa kata ilahun berasal dari kata aliha yang artinya menjadi bingung. Tuhan dinamakan demikian karena semua makhluk menjadi bingung apabila berada di hadapannya. Kata ilahun tidak boleh dirubah ke bentuk jamak karena tidak ada yang pantas selain Allah. Akan tetapi orang-orang Arab meyakini bahwa ada banyak hal yang bisa disembah, maka mereka merubah kata ilahun ke dalam bentuk jamak sehingga mereka berkata al-alihah atau Tuhan-Tuhan. Selanjutnya kita akan mentadaburi ayat demi ayat. Di ayat 132 yang di sini ada keterangan ringkasnya. Kemudian Ibrahim berpesan kepada anak-anak keturunannya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam." Adapun tafsirnya, Ibrahim dan Yakub mendorong anak-anak mereka agar berpegang teguh kepada Islam dengan berkata, "Wahai anak-anak kami, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, yaitu agama Islam.
maka janganlah kalian meninggalkannya selama kalian masih hidup. Jangan sampai kematian mendatangi kalian kecuali kalian berada di atasnya. Dilanjutkan keterangan ringkas di ayat 133 surat Al-Baqarah. Demikian juga ketika Yakub menjelang kematiannya, ia berkata, "Apakah yang kalian sembah setelah kematianku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu, Ibrahim, Ismail, Ishak sebagai Tuhan yang tunggal, dan kepadanyalah kami berserah diri." Adapun tafsirnya adalah, apakah kalian, wahai orang-orang Yahudi, hadir saat kematian mendatangi Yakub? Saat itu dia mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian sembah setelah kematianku?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Robmu dan Rob leluhurmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Rob yang esa, dan kami tunduk dan patuh kepadanya." Keterangan ringkas di surat Al-Baqarah ayat 134, itu adalah umat dari orang-orang terdahulu yang telah lewat. Bagi mereka amal perbuatan mereka, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Kalian tidak ditanya tentang amal perbuatan mereka, dan mereka juga tidak ditanya tentang amal perbuatan kalian. Masing-masing akan dibalas sesuai amal perbuatannya. Seseorang tidak disiksa karena perbuatan dosa orang lain, dan seseorang hanya mendapatkan kemanfaatan dari iman dan takwanya sendiri. Selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 135, orang-orang Yahudi berkata kepada umat Muhammad, "Masuklah kalian ke dalam agama Yahudi, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah." Orang-orang Nasrani juga berkata yang sama kepada mereka. Jawaban mereka, "Wahai Rasul, tidak, karena hidayah adalah hendaknya kita semua mengikuti agama Ibrahim, yang menjauhi semua agama yang batil kepada agama yang benar. Dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah." Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah tafsir dan tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 135. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.